tanggal 21 Februari ini ya, kemudian dijadikan sebagai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Betul. Ini historisnya ini diawali dari tragedi Louis Gajah. Karena berbicara peringatan Hari APS ini bukan hanya sebenarnya membawa nama Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Tidak, ini membawa nama pemerintah dan masyarakat. Betul sekali. Ya, khususnya pemerintah provinsi dalam hal ini. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Sobat Info, apa kabar? Di hari ini masih bersama saya Erma Oktavia, kembali lagi di Megalis Podcast. Podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera. Dan spesial sekali, kami diundang oleh Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Pak Yopi. Halo Bapak, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi kita kedatangan diundang sama Pak Kadis untuk membahas soal Hari Peduli Sampah Nasional, begitu Pak ya? Yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Februari 2025 untuk perayaannya. Nah sebelum itu pastinya hari ini kita bakalan ngobrol banyak soal bagaimana tentang Dinas Lingkungan Hidup ataupun juga nanti bakalan menyinggung soal Hari Peduli Sampah Nasional ini, sahabat info. Nah, oke. Sebelum kita ke sana, saya penasaran nih, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak Yopi, bagaimana Dinas TPH, Dinas DLH ini, dan juga mungkin Bapak sejak kapan menjadi Kadis di sini, Pak? Iya. Oke, baik. Iya, makasih. Jadi, saya di sini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu terhitung mulai April 2023. Artinya kalau dihitung sekarang hampir mencapai 2002, kurang lebih 2 tahun ya, mendekati 2 tahun. Nah, tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah itu pada intinya adalah melaksanakan kebijakan dalam tataran pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada khususnya ya. Dalam Dinas Lingkungan Hidup ini salah satu bidang yang menangani sampah adalah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Maka oleh karenanya momentum Hari Peduli Sampah Nasional ini dilaksanakan oleh rekan-rekan di bidang yang menangani ya. Tentunya bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Ya. Dan tentunya untuk kita menuju momentum di Hari Sampah Nasional, mungkin dari Dinas TPA sendiri mengadakan apa ini Pak? Dan juga mungkin bisa disampaikan juga terkait apa sebenarnya latar belakang atau urgensi adanya Hari Peduli Sampah Nasional di tahun ini Pak? Ya, baik. Jadi kalau melihat historisnya, jadi tanggal 21 Februari ini ya, kemudian dijadikan sebagai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Betul. Ini historisnya ini diawali dari tragedi Louis Gajah. Ya, tragedi Louis Gajah itu di daerah Louis Gajah itu ada gunung sampah yang berlokasi di 2 desa. Ya. Lantas kemudian dalam perjalanan waktu gunung sampah ini longsor dan menelan korban jiwa sampai 150 jiwa melayang. Nah, kemudian tragedi ini menjadi momentum oleh pemerintah pusat ya untuk dijadikan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, makanya kemudian tiap tahun ya baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ya provinsi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota memperingati Hari Peduli Sampah yang jatuh pada tanggal 21 Februari ini nanti ke depan ini. Berarti mungkin memang dari istilahnya tragedi itu ya bisa dibilang awalnya secara historis itu dikatakan tragedi. Itulah yang jadi kemudian momentum menentukan Hari Peduli Sampah Nasional. Baik, karena memang kalau kita bicara soal lingkungan hidup ini pastinya sangat berpengaruh sekali Pak bagaimana kita mengelola sampah. Dan ini bisa langsung terjun ke masyarakat gitu Pak ya, karena masyarakat yang menghasilkan sampah. Dan ini yang mungkin memang harus diedukasi kepada masyarakat bagaimana pengelolaan sampah itu dari DLH sendiri. Nah, ini juga dirilis dari Kementerian Pak Lingkungan Hidup Republik Indonesia. HPSN tahun ini tuh temanya soal kolaborasi untuk Indonesia yang bersih.
Dan nanti akan ada 8 aksi yang dilakukan bersih-bersih. Biasanya disebut asta begitu Pak ya? Iya. Asta. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan sebenarnya asta bersih-bersih itu seperti apa Pak maksudnya? Iya, jadi sesuai dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada 8 asta yang sudah ditetapkan untuk kemudian masing-masing daerah itu ya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup baik provinsi maupun kabupaten kota itu melaksanakan 8 asta itu. Iya. Nah, 8 asta itu ada yang pertama asta pantai. Asta Ya, pantai. iya, asta pantai. Kemudian asta gunung, asta mangrove, asta desa, asta pesantren, asta pasar, sekolah dan kampus. Nah, khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ya, dalam waktu dekat ini sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan, koordinasi dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan asta sekolah dulu. Asta sekolah. Jadi asta sekolah ini adalah kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan seluruh sekolah ya, seluruh sekolah di Kota Palu. Nah, namun karena posisinya di Kota Palu, maka kemudian kita mengidentifikasi berdasarkan sekolah-sekolah yang masuk kategori sekolah adiwiyata nasional. Apa itu sekolah adiwiyata nasional? Itu sekolah-sekolah yang sudah concern terhadap pengolahan perlindungan lingkungan hidup ya dari sekolahnya. Nah, nanti rencananya ada beberapa sekolah yang sudah kita tetapkan. Ini kita melaksanakan aksi bersih-bersih. Dan tentunya pada saat kegiatan ini ya, kita aksi-aksi bersih ini sesuai dengan arahan mengingat pertimbangan efisiensi anggaran, langsung dengan aksi nyata. Ya, aksi nyata melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan sekolah dan sekitarnya ya, termasuk jalan-jalan. Nah, nanti itu rencananya diadakan tanggal kalau tidak salah tanggal 17 Februari nanti ini. Ya, Februari nanti. Ya. Oke, berarti nanti akan ada istilahnya seremonialnya begitu Pak ya. Nah, nanti pada saat seremonial itu mungkin bisa dijelaskan apa saja yang akan dilakukan sama DLH dan juga para masyarakat untuk memperingati Hari Sampah Nasional ini Pak. Iya, tentunya karena astanya ini dilakukan di sekolah ya, pada intinya adalah edukasi. Edukasi kepada adik-adik pelajar ya, adik-adik pelajar ini bagaimana kemudian dia bisa memahami memilah sampah, ya baik itu yang sampah jenis organik maupun anorganik. Nah, jenis organik itu adalah sampah yang dihasilkan dari makhluk hidup dan bisa terurai karena ada proses mikroorganisme di dalam. Itu misalnya sisa makanan, buah-buahan. Nah, sedangkan yang kemudian jenis berikut ada sampah anorganik, yaitu ini sampah organik ini dia sampah yang sulit terurai ya. Betul. Contohnya plastik, botol, kaca dan jenis lainnya. Jadi pertama kita melakukan edukasi kepada adik-adik, kemudian juga tadi ya, aksi bersih-bersih di lingkungan sekolah ya, melibatkan pelajar-pelajar, kemudian juga ada kuis interaktif yang dibangun, pemahaman soal penanganan sampah. Ya, beberapa kegiatan tentunya kami berharap juga dari rekan-rekan sekolah terkait ya bisa mendukung, mensupport kegiatan ini. Seperti begitu. Ya, berarti nanti pada saat pelaksanaannya apakah hanya melibatkan unsur sekolah-sekolah, ada yang sekolah sudah disebutkan sama Pak Kadis, atau mungkin bisa diikuti oleh masyarakat umum Pak? Oh, tentunya bisa, karena pada saat kita melakukan aksi bersih-bersih ini, nanti ditentukan rute jalur untuk memungut sampahnya. Oh, ada aksi jalan. Aksi jalan sambil pungut sampah. Wah, jadi pungut sampah dalam perjalanan itu kemudian kita tentunya mengajak masyarakat sekitar untuk memungut sampah, paling tidak minimal mengumpulkan sampahnya di depan rumah, nanti kemudian kita angkut. Aduh, kayaknya saya juga mau ikut Pak. Boleh kalau begitu, kalau ada sampah di rumah gitu boleh. Tapi berarti nanti akan difasilitasi sama pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait rutenya. Terus kalau boleh tahu rutenya bakalan ke mana saja ini Pak? Apakah rencananya sesuai jadwal ini kita startingnya dari SMP 1. SMP 1 yang di Jalan Gatot Subroto ya, Jalan Gatot Subroto, terus kemudian kita ke arah ke arah SMA 1. Nah, di situ ada SMA 1, SMA 4, ada berapa termasuk sekolah dasar. Kita turun ke bawah, putar masuk ke Taman Gor masuk ke Muhammad Hatta kembali finish ulang di SMP 1. Jadi sepanjang rute itu ada beberapa sekolah-sekolah yang kita lewati, itu kita akan libatkan. Ya, termasuk adik-adik pelajar di SD, SMP dan SMA. Maka kemudian
kemarin kita sudah rapat dengan instansi terkait dalam hal ini Dikjar Kota Palu dan Dikjar Provinsi Iya, betul. untuk berkoordinasi dengan sekolah terkait ya agar mengikutsertakan adik-adik pelajarnya ini untuk ikuti aksi bersih-bersih. Waduh, jadi buat sobat info ya yang punya anak-anak di rumah yang sekolah di sekitaran lingkungan tadi bisa mengikutkan anak-anaknya dan juga mungkin bisa mengikutkan diri untuk bisa turut terlibat dalam perayaan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025. Tapi saya penasaran Pak, tadi Bapak sampaikan kalau di Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini itu fokusnya ke sekolah. Tapi mungkin ada beberapa program mungkin dari TPH sendiri, DLH sendiri terkait ada beberapa asta yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada pembersihan pantai, gunung atau yang lain. Iya, jadi ya untuk perdana, jadi memang ada beberapa asta yang kita mulai dengan asta sekolah dari sekian asta yang tadi disebutkan. Dalam agenda kita untuk Hari Peduli Sampah ini ada juga nanti asta mangrove. Nah itu kita rencana akan membersihkan itu rencana tanggal 14 itu lokasinya di Desa Layana. Asta mangrove. Nah, itu di situ menurut hasil survei kita termasuk banyak tumpukan sampah di sekitar pohon mangrove itu. Pohon mangrove. Nah, itu tentunya kurang lebih sama aksinya. Aksinya itu aksi bersih-bersih juga, pungut sampah juga dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian sampahnya kita timbang dan kita bawa ke tempat pembuangan sampah. Nah, itu asta mangrove. Nanti dalam agenda selanjutnya dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah ini ada juga nanti asta desa. Asta desa itu nanti kita rencananya itu berlokasi di desa di Kabupaten Sigi, desa apa namanya ini yang daerah Paralayang itu desa ya Matantimali. Ya, Matantimali itu di situ nanti juga ada aksi bersih-bersih yang melibatkan masyarakat desa sekitar. Nah, kurang lebih aksinya seperti begitu. Nah, nanti pada saat acara puncak tanggal 21 Februari itu nanti kemudian kita ada asta lagi satu tapi masih dalam tahapan koordinasi pada saat hari puncak. Berarti memang ya istilahnya semuanya dilakukan begitu ya, mau dari sekolah, 8 asta harus kita akan laksanakan semua. Nah, terkait juga saya penasaran Pak, untuk agenda Hari Sampah Nasional ini apakah nanti akan berkolaborasi mungkin dengan komunitas-komunitas yang ada di Palu atau yang bagaimana Pak? Pasti, ya. Jadi beberapa komunitas yang kita libatkan itu ya termasuk tadi saya sebutkan karena ada asta mangrove. Jadi kita di Kota Palu ini punya mangrover. Mangrover ini jadi rekan-rekan LSM yang concern terhadap perlindungan mangrove. Nah, jadi rekan-rekan dari mangrover ini kita libatkan untuk kemudian berpartisipasi dalam aksi pungut sampah ini. Makanya dari hasil rapat kita kemarin, kita mengundang rekan-rekan mangrover ini untuk semacam merekomendasikan satu lokasi di mana yang kita bisa laksanakan asta ini. Betul. Dan kemudian disepakatilah mangrover ini bersama mangrover itu di desa Layana tadi karena di situ mangrove juga banyak. Betul. Ya, karena fungsi mangrove ini kan sebagai penahan banjir, penahan ombak dan sebagainya. Gitu. Berarti memang turut berkolaborasi dengan komunitas dan pastinya memang harus berkolaborasi dan satu menurut juga bank sampah. Bank sampah juga itu kita pastinya akan libatkan ya. Betul. Untuk kemudian aksi-aksi bersih pungut sampah ini. Karena memang itu isu yang urgent sekali Pak menurut saya terkait sampah ini, apalagi mungkin kita menyinggung soal Kota Palu Pak ya, yang kemarin sempat mendapatkan Adipura gitu ya. Nah, ini juga bisa Bapak jelaskan sebenarnya ada berapa persentase penghasilan sampah kita ini Pak di Sulawesi Tengah sendiri terkait sampahnya tuh berapa yang dihasilkan sama masyarakat Pak? Iya, jadi sebenarnya pelaporan timbulan sampah ini memang kewajiban dari seluruh pemerintah kabupaten kota ya. Betul. Ya, khusus untuk di Sulawesi Tengah ini ada 13 kabupaten, maka kemudian masing-masing kabupaten kota ini memang punya kewajiban untuk melaporkan timbulan sampahnya. Betul. Jadi sesuai dengan data yang kita miliki ya di provinsi, khusus untuk Kota Palu saja tahun 2024 kemarin periode kedua itu timbulan sampahnya itu dalam satuan ton ini ya. Itu berjumlah 71.633,08 ton. Wow. Jadi sampahnya sangat banyak. Tapi suatu prestasi juga yang bisa kami sampaikan, kami apresiasi ya kepada pemerintah Kota Palu sampai kemudian dalam perjalanannya Pak Wali Kota bersama jajarannya ya
sangat-sangat atensi concern terhadap penanganan sampah ini. Betul. Sehingga pemerintah Kota Palu dalam hal ini berhasil menerima Adipura. Kita berharap kabupaten lain juga, kabupaten kota lain juga termotivasi untuk memperoleh penghargaan Adipura sebagaimana Kota Palu yang sudah peroleh untuk tahun 2025 ini. Nah, semoga ini menjadi energi positif, efek positif kepada pemerintah kabupaten kota lainnya. Betul, supaya bisa mengelola sampah. Nah, mungkin juga Bapak kasih tahu sama Sobat Info masyarakat Sulawesi Tengah, sebenarnya masyarakat ini bagaimana sebenarnya Pak mengelola sampah, supaya kita, karena menurut saya juga mungkin pribadi masih melaksanakan kalau kita buang sampah, sampahnya sembarang, pokoknya yang non organik, organik semuanya jadi satu. Betul. Nah, itu mungkin bakalan bisa menimbulkan masalah juga, begitu Pak ya. Jadi untuk itu yang perlu pada momen ini saya juga menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu. Jadi kepedulian kita terhadap pengolahan sampah itu mulai dari hal-hal yang sederhana saja. Hal sederhana. Jadi berangkat dari rumah tangga, rumah kita masing-masing Jadi dari situ kita berangkat mulai memilah sampah. Memilah sampah. Jadi mulai dari rumah kita pilah saja sampah. Mana tadi yang seperti saya katakan ada jenis organik itu dengan jenis anorganik. Organik ini itu tadi yang bisa terurai secara mikroorganisme, misalnya sisa-sisa makanan, buah, daun, busuk semua itu kita pilah di rumah dengan sampah anorganik yang plastik. Apa maksud dari tujuan pemilahan ini? Ini kemudian mempermudah pada saat nanti begitu sampai pengangkutan sampai di TPA-nya tempat itu mudah sudah dipilah. Itu sudah mudah dipilah, kemudian ini bisa dilakukan dengan sistem 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi mempermudah proses itu. Nah, jadi mulai dari hal yang sederhana saja. Kita mulai dari rumah tangga masing-masing, kita melakukan pemilihan sampah. Dari dua jenis tadi, dari organik dan organik. Itu saja. Sehingga kemudian gampang kita masukkan dalam plastik mana sampah yang mana sampah yang bisa didaur ulang. Misalnya tadi tuh saya katakan tadi sisa makanan pisahkan dengan sampah yang anorganik, dalam hal ini plastik. Nah, jadi nanti memudahkan teman-teman di khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu untuk mudah melakukan 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle. Nah, kemudian diolah di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah memang itu saja. Karena memang di Hari Peduli Sampah Nasional ini harapannya masyarakat bisa lebih peduli terhadap sampah, dengan memilah sampah yang ada di rumah sendiri, begitu Pak ya. Nah, mungkin terakhir Pak, harapannya Bapak tentang Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 ini kepada masyarakat, apa harapannya Pak? Sebagaimana tadi juga saya sampaikan bahwa kita berangkat dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Kita berangkat dari loncatan yang kecil, kemudian bisa menghasilkan loncatan yang besar. Harapannya ke depan adalah bahwa masyarakat ini tumbuh kesadarannya terkait dengan kebersihan lingkungannya, yang mulai atensi terhadap pemilahan sampah tadi. Itu saja sudah menjadi lompatan kecil yang mempunyai efek besar ke depan. Dan membantu juga pemerintah untuk bisa pengolahan sampah itu. Iya. Kalau kita sebenarnya menyadari kalau kita eksistensinya sebagai makhluk hidup dari saat kita lahir saja pun kita sudah menghasilkan sampah sebenarnya. Dari bayi pun kita sudah menghasilkan sampah. Jadi makanya tingkat kepedulian kita ini benar-benar memang harus ditanamkan bahwa begitu urgennya sampah ini efek pengaruhnya kepada keberlangsungan hidup manusia, apalagi dengan populasi yang tiap hari makin bertambah. Di satu sisi kebutuhan ruang kita terhadap pertumbuhan populasi ini kecil. Nah, itulah kemudian tadi saya berharap selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kesadaran kita mulai dari hal-hal yang sepele, memilah sampah tadi untuk masyarakat. Jadi saya menghimbau kita berangkat dari hal yang kecil, kita pilah sampah. Jadi jangan kita gabung sepertinya kata tadi itu, kita gabung mau sampah ini, mau sampah organik maupun anorganik. Jadi hal-hal yang begitu yang bisa diharapkan. Betul. Berarti memang dari langkah kecil, dari kebiasaan-kebiasaan baik, termasuk tadi memilah sampah yang Pak Yopi sudah bilang, kepada masyarakat Sulawesi Tengah memang harus bisa sadar akan sampah, harus peduli akan sampah, karena ini akan menjadi isu yang sangat besar apabila kita tidak bisa mengontrol diri dalam membuang sampah, karena itu akan jadi masalah.
Dan terima kasih banyak Pak Yopi, Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup ya. Semoga Bapak sehat-sehat, acaranya juga berjalan lancar nanti Pak. Dan semoga bisa mengundang kami lagi untuk bisa di momentumnya Pasti kita bisa undang. Iya. betul. Karena berbicara peringatan Hari APS ini bukan hanya sebenarnya membawa nama Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Tidak, ini membawa nama pemerintah dan masyarakat. Betul sekali. Ya, khususnya pemerintah provinsi dalam hal ini, ya. Seperti begitu. Makanya momentum ini saya gunakan, saya mengundang dinas-dinas supaya ikut terlibat. Nah, tentu sesuai dengan peran dan fungsinya. Kalau teman-teman Kominfo ya dalam ini ya seperti begini. Actionnya. Jadi harus keterlibatannya, kolaborasi yang dibangun seperti ini. Tentu dengan dinas-dinas lain juga sesuai dengan tugas pokok fungsinya tentunya. Baik, terima kasih Pak Yopi sekali lagi. Sama-sama. Semoga ini bukan cuma seremonial Pak ya, tapi kedepannya akan ada aksi nyata yang terus berkelanjutan. Harapannya demikian. Betul, supaya Sulawesi Tengah khususnya dan masyarakat kita lebih sehat, lebih bersih dan juga lebih sejahtera di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Sobat Info yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rama Oktavia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.